Ekstrimnya begini, orang ngaku Islam tapi tidak sholat, batal Islamnya, nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-23. An Abi Malikin Al Haris ibni Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'un ma bainas samawati wal ardi was sholatu nurun. Ini yang akan kita bahas. Was shadaqatu burhanun wasobru diaun wal qur'anu hujjatul laka au alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famutikuha au mubikuha. Bersuci adalah sebagian atau separuh daripada iman. Ini yang sering mungkin kita lupakan di dalam beragama. Intinya agama itu perbuatan batin. Jadi bukan lahir. Kalau lahir semua akan berbeda. Contoh, orang berwudu, praktek wudu secara fisikal tiap orang berbeda. Bagaimana cara berkumur, bagaimana cara mengusap wajah, bagaimana tangan dan sebagainya. Dan kalau kita terjebak pada formalitas itu, maka ketika kita melihat wudu saudara kita yang lain tidak sama dengan kita, maka muncul perasaan dalam hati, dia salah. Nah, ini sudah perbuatan maksiat dalam batin. Dan kita umat Islam mayoritas dicoba seperti itu. Sholat, orang melihat sholat secara fisik, bagaimana cara takbiratul ihram berbeda, cara sedekap berbeda, cara rukuk berbeda. Maka ketika kita tertarik oleh fisikal itu, penyakit hatinya muncul, dia salatnya tidak diterima. Dia, bukan kita, bukan kita. Itu yang penyakit. Oleh karena itu, di sini at-tuhur syatul iman, karena berwudu atau bersuci yang diwakili oleh wudu itu adalah juga membersihkan kotoran-kotoran batin dan seterusnya. Sekarang as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Selama ini kita tidak pernah merasakan efek daripada sholat. Apakah kemudian sholat kita sia-sia? Memang kita memang bodoh lah, pokoknya kita tidak ngerti apa-apa. Kemudian kita cuma ngerti sholat wajib, ya sholat saja. Kita tidak tahu efek sholat itu apa, tidak pernah merasakan itu. Karena efek sholat itu urusan batiniah. Tapi nanti batinnya itu akan mencuat, memuncul dalam perilaku lahir. Dan nanti kita buktikan melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini jelaskan bahwa as-sholatu nurun, as-sholatu faridatun muhkamatun wa ruknun asasiyun. Sholat itu kewajiban secara hukum, kewajiban dan menjadi sendi-sendi dasar daripada sendi-sendi keagamaan. Ekstrimnya begini, orang ngaku Islam tapi tidak sholat, batal Islamnya, nah, gitu. Artinya ini mulai mengembang dari ketauhidan yang awal. Yang pertama, orang sudah bersyahadat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia sudah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini personal, ya. Ini hakiki. Kemudian secara tatanan hukum formal, setelah syahadat adalah sholat.
Maka orang yang sudah syahadat tapi tidak dilanjutkan dengan perilaku sholat, maka Islamnya menjadi tidak sempurna. Orang yang ekstrim mengatakan dia kafir. Artinya kafir itu mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang hidup, sholat itu kepalanya. Jadi as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah kepalanya agama. Jadi kalau orang Islam tidak sholat sama dengan orang hidup tanpa kepala. Nah gitu. Ya apa? Hidup tanpa kepala. Itu motivasinya begitu. Motivasinya seperti itu. Penyempurnaan, sebenarnya kita syahadatnya sudah cukup. Pada hadis sebelumnya disebutkan bahwa orang yang mulai lahir sampai menjelang kematian tinggal sejengkal, kafir dia. Tapi kemudian ketika sakaratul maut dia la ilaha illallah Muhammadur dakhalal jannah. Nah coba, cuman waktunya kapan kita tidak tahu. Ya, masa modal kecil untuk besar kan tidak ada itu ya. Ini logika kita, tapi bagi Allah mungkin. Makanya kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi pinter atau bodoh kan tidak ngerti. Yang jelas kita ini orang awam di bidang agama, sangat sedikit pengetahuan kita. Itu tidak boleh kita menjadi kecil hati. Walaupun banyak ustaz menjelaskan kalau kamu sholatmu itu tidak ngerti makna daripada bacaan sholat, sholatmu sia-sia. Itu kan pendapat mereka. Nah, gitu loh. Kita sholat saja walaupun tidak ngerti, gitu loh. Sama dengan baca Quran. Ada hadis tidak ngerti sahih apa itu. Orang yang membaca Quran tapi tidak ngerti maknanya, besok dilaknat oleh Al-Quran. Loh, Allah memerintahkan kok, Allah memerintahkan. Bacalah Al-Quran walau hanya sedikit. Yang penting continue. Bukan mengertilah Al-Quran, tidak. Gitu loh ya. Nah ini pemikiran yang lebih mencerahkan lagi. Jadi tidak usah takut dengan ustaznya lebih pinter-pinter, kamu baca Quran tidak ngerti maknanya, sia-sia. Itulah pikiranmu. Gitu loh ya. Tapi kehendak Allah berbeda. Makanya ketika kita berdoa, kalau bisa jangan pakai bahasa sendiri, pakai bahasa Al-Quran, walaupun kita tidak ngerti, sehingga doa kita yang menghantarkan bukan kemauan kita tetapi Al-Quran. Nah, itu masalahnya. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan bahasa Al-Quran itu. Ya itu saja doanya kalau hafalnya itu. Nah gitu, minta sogeh ya Robbana atina fid dunya hasanah. Loh, kalau serius, lah fid dunya hasanah itu apa? Di dunia yang senang ya Allah, yang hasanah, yang welcome sudah. Gitu loh. Cukup, itu Allah yang bikin. Makanya dulu itu ada cerita klasik. Orang tua yang mau haji tidak ngerti huruf, datang ke kiai yang agak populer, kiainya itu, Mbak Yai saya mau berangkat haji sudah daftar. Lah terus tolong Mbak Yai saya diajari doa-doa. Kamu sudah tua, huruf tidak ngerti, diajari tidak bisa, tidak usah. Oh gitu kiainya. Jadi kiainya menampakkan ilmunya. Nangis orang ini, bagaimana ini? Berangkat sampai di Mekah, dia protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku doa yang dikalungkan dilepas. Ya Allah, aku datang ke rumahmu nabung dari sedikit demi sedikit. Alhamdulillah aku bersyukur aku sekarang ada di depan rumahmu. Sayang ya Allah, aku tidak bisa doa. Ini cuma dibawahi buku oleh pemerintah untuk berdoa. Aku tidak bisa baca, dilempar ke Ka'bah. Bacakan doa ini untukku ya. Begitu. Bacakan doa itu ya Allah untukku. Aku tidak bisa berdoa. Amin. Nangis dia. Sambil menangis karena seriusnya. Gitu. Kisah inspiratif setelah dia nangis sama, ya suami istri sudah sama-sama tua 70 tahun.
Ayo mak, kita sudah berdoa, selesai sudah. Kita bersyukur. Apa kata Allah? Gitu. Wong doa yang terima Allah, masa yang doa yang bikin Allah tidak diterima kan tidak mungkin. Gitu. Dia iktikaf di masjid. Tahu-tahu sang kiai tadi datang sambil menangis. Mbah, saya mohon maaf, mohon maaf. Lu ada apa, Mbah Yai? Saya mohon maaf. Saya enggak ada salah, enggak ada. Saya yang salah. Memang ada apa, Mbah Yai? Aku 3 hari 3 malam berturut-turut mimpi hajiku tidak diterima kalau aku belum kau maafkan itu, Pak. Begitu. Memang ada apa? Mungkin kemarin kamu waktu minta ajari doa, enggak kamu doa sama Allah bagaimana cara doa? Saya tidak berdoa. Buku saya tak lemparkan ke Hijir Ismail itu. Oh itu kan rumah Allah, tak berikan ya Allah ini buku doa, bacakan doa untukku, loh gitu. Artinya ini orang yang sangat tawakalnya penuh. Mbah Yainya akhirnya cerita, haji tahun ini yang diterima pertama kali adalah kamu berdua, Mbak. Coba. Nangis semaput kiainya yang populer tadi itu. Yang pinter dalil dan sebagainya. Itu. Agama itu seperti itu. Gitu loh ya. Jadi jangan melihat casing. Sekarang kan agama dibuat casing. Semua bergaya agama.